Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi kelas 6 MI Tarbiyatus Syarif hari ini? Semoga kita semuanya selalu diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1. Selamatkan makhluk hidup. Hari ini kita belajar subtema 1 tentang perkembangbiakan secara vegetatif. Pada pertemuan yang lalu, anak-anak sudah belajar perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan melalui perkawinan yang diawali dengan penyerbukan dan pembuahan. Nah, yuk sekarang kita lanjutkan belajar perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa perkawinan. Perkembangbiakan tanpa perkawinan artinya tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Anak-anak, vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami tumbuh dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Jika vegetatif buatan tumbuh dengan bantuan manusia. Anak-anak, vegetatif alami, tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif alami ada 5 cara, yakni dengan cara umbi, geragi, akar tinggal, tunas, dan spora. Umbi dibagi menjadi 3, yaitu umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Yuk kita pelajari selanjutnya. Umbi lapis. Anak-anak, ciri-ciri umbi lapis yaitu apabila dibelah akan terlihat bentuk berlapis-lapis. Terdapat tunas pada bagian potongan tengah umbi, tumbuh membengkak di bawah tanah, dan memiliki akar serabut. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis. Ada bunga bakung, ada bunga tulip, ada bawang bombay, ada bawang putih, dan ada bawang merah. Nah, ciri-ciri berbentuk berlapis-lapis seperti di gambar, yaitu bawang merah. Ini adalah sayap bawang merah, terdapat sisik-sisik dan terdapat tunas pada bagian potongan tengah umbi. Pada tengah-tengah umbi ini ada tunasnya. Nah, bawang merah, bawang putih, dan juga bawang bombay itu adalah membengkak atau tumbuh di dalam tanah. Tanaman-tanaman ini memiliki akar serabut. Nah, ini adalah akar serabut. Bagaimana tahap-tahapan perkembangbiakan umbi lapis? Bisa dilihat di gambar. Jika bawang merah ini kita tanam, akan tumbuh tunas di tengah-tengah umbi. Nah, setiap hari akan tumbuh daun-daunnya bertambah banyak, seperti pada gambar. Sekarang perkembangbiakan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah. Bagian ujung batang itu akan menggembung membentuk umbi. Pada umbi batang dapat tumbuh mata tunas yang akan menjadi tanaman baru. Nah, seperti kita lihat, ini adalah umbi batang. Ini adalah tanaman kentang. Nah, contohnya adalah tanam kentang ini. Kentang ini terdapat tumbuh mata tunas yang akan menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ketela rambat kentang.
umbi akar. Contohnya adalah wortel dan lobak. Jika kita mau menanam wortel tersebut bagian atasnya dipotong, maka dalam waktu beberapa hari akan tumbuh tunas yang baru pada bagian batang yang kita potong tersebut. Nah, seperti pada gambar tersebut, maka akan tumbuh daun-daun di atas potongan wortel. Perkembangbiakan geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh mendatar di permukaan tanah. Nah, bisa dilihat ini adalah stolon seperti tali. Tunas-tunas itu tumbuh menjalar dan tidak tergantung lagi pada induknya, tetapi masih tetap berhubungan. Nah, ini adalah tunas baru. Jika sudah tumbuh tunas baru, maka akan menjadi individu baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi atau stolon yakni enceng gondok, stroberi, pegagan, rumput tegi. Bisa dilihat di sini, semuanya memiliki tali seperti batang yang mendatar ya. Ini adalah stolon, seperti tali yang saling berhubungan. Rumput tegi juga memiliki stolon yang saling berhubungan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal. Akar tinggal adalah cara perkembangan vegetatif alami tumbuhan ketika batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Ciri tumbuhan yang berkembang dengan cara akar tinggal adalah tubuh tumbuhannya dipenuhi dengan ruas-ruas. Seperti pada gambar, ini adalah akar rimpang atau rizoma atau akar tinggal yang ada di dalam tanah. Ini adalah akarnya, tunas, ada daunnya, dan juga ada bunganya. Tanaman apa saja yang berkembang biak dengan akar tinggal? Ada jahe, kencur, lengkuas, kunyit, temulawak. Ada juga temu kunci yang tidak disebutkan Bu Ais di sini. Nah, ini adalah gambar tanaman yang berkembang biak dengan tunas. Tunas merupakan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup dan letaknya ada di atas permukaan tanah atau media tanam. Nantinya bagian-bagian ini akan tumbuh menjadi tumbuhan berukuran besar yang terdiri dari batang, daun, bunga, dan buah. Nah, ini adalah tanaman bambu. Ini adalah tunas yang akan tumbuh menjadi bagian tumbuhan yang berukuran besar. Nah, tunas ini akan tumbuh daun dan bunga ya. Kemudian pisang, ini adalah tunas pisang yang berada di sampingnya. Ini adalah cocor bebek. Cocor bebek bisa dilihat di gambar. Di daun ini memiliki tunas-tunas baru. Ya. Nah, jika tunas ini akan jatuh ke tanah di sampingnya, maka akan jadi tanaman baru yang lebih besar lagi. Perkembangbiakan dengan spora. Spora terdapat pada bagian belakang daun yang berbentuk serbuk dan disimpan di dalam kotak spora atau sporangium. Spora dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, ini adalah tanaman paku-pakuan. Biasanya contohnya adalah suplir. Di bawahnya ada kotak spora seperti pada gambar, seperti bulatan-bulatan. Jika perkembangbiakan spora pada jamur terjadi saat spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, lalu spora berubah menjadi alat perkembangbiakan dan menghisap makanan, sehingga akhirnya tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Jadi, jika kotak spora ini jatuh ke tanah yang lembab, maka akan tumbuh jadi tanaman baru. Nah, contohnya adalah lumut, jamur, dan tumbuhan paku-pakuan. Kemudian vegetatif alami. Vegetatif alami, vegetatif buatan. Vegetatif buatan yaitu cangkok, stek,
okulasi, sambung, runduk. Manusia melakukan cangkok tujuannya adalah agar cepat berbuah. Dengan cangkok, maka tanamannya kita tanam akan lebih cepat berbuah. Jika ditanam biasa, pohon mangga ditanam dengan biji, maka berbuahnya lebih lama. Kemudian, vegetatif buatannya kedua yaitu stek. Tujuan manusia melakukan stek yaitu mendapatkan tumbuhan baru lebih cepat. Karena contohnya adalah singkong, jika dipotong banyak maka akan mendapatkan tumbuhan baru yang lebih banyak dengan lebih cepat. Okulasi. Tujuan manusia melakukan okulasi adalah menghasilkan rasa yang lebih enak. Mangga gadung diokulasi dengan mangga arum manis, maka diharapkan mendapatkan rasa yang lebih bagus, lebih enak. Vegetatif buatan sambung. Manusia melakukan sambung tujuannya adalah mendapatkan dalam satu pohon menghasilkan warna yang berbeda atau buah yang berbeda tetapi satu jenis. Contohnya adalah pada bunga bougainville terdapat beberapa macam warna, atau dalam satu pohon menghasilkan buah yang berbeda, misalkan terung dan tomat. Runduk. Manusia melakukan merunduk ini tujuannya adalah untuk mendapatkan tumbuhan baru yang lebih cepat. Perkembangbiakan dengan cangkok, contohnya adalah mangga, jambu, jeruk. Ciri-cirinya adalah tanam yang bisa dicangkok adalah memiliki kambium, ya, memiliki alat perkembangbiakan bunga. Bagaimana cara-caranya? Pertama, tanaman kita kupas batangnya seperti pada gambar. Kemudian yang sudah dikupas kita tempeli media tanah. Kemudian kita bungkus dan kita tali. Setelah sekitar 3 bulan sampai 4 bulan maka tanah tadi akan tumbuh akar-akar seperti gambar. Nah, jika sudah tumbuh akar, maka batang ini kita potong dan kita tanam di tempat yang lain. Stek, contohnya yaitu singkong. Batang singkong yang mau kita stek kita potong-potong seperti pada gambar. Kemudian kita tanam di media tanam, bisa di polybag atau bisa juga di tanah atau di sawah. Contoh lagi tanamannya bisa di stek yaitu tebu. Sama tebu kita potong-potong, kemudian kita tanam di media tanah. Biasanya tebu ditanam di sawah. Okulasi. Contohnya yaitu mangga golek dengan mangga arum manis. Nah, yang A itu misalkan tunasnya mangga golek, yang B adalah tunasnya mangga arum manis. Mangga arum manis kita tempelkan di mangga golek, maka tunas yang B kita tempelkan di pohon A, akan muncullah tunas B. Nah, dilihat di seperti ini. Ini adalah tunas mangga golek, kita sayat, kita buang. Ini kita ganti dengan tunas mangga arum manis. Kita biarkan beberapa bulan, maka tempelan tunas mangga arum manis tadi akan tumbuh daun seperti ini. Berarti ini menunjukkan bahwa okulasi kita berhasil. Sambung. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita siapkan batang bawah dan kita siapkan bagian pucuk atas. Misalkan ini adalah batang bawah bougainville yang berwarna merah, yang ini adalah bougainville berwarna ungu. Kemudian kita siapkan seperti pada gambar, kita sambung, kita ikat. Jika sambung kita berhasil, maka akan tumbuh tunas seperti ini. Ini adalah contoh sambung
terong dengan tomat. Yang bawah adalah tanaman terong, yang atas adalah tanaman tomat. Hasil sambung ini nanti akan menghasilkan tanaman tomat yang berbuah di pohon terong. Apa saja yang bisa disambung? Contohnya yaitu bougainville dan terong dan tomat. Nah, kita lihat pada gambar. Satu tanaman bougainville ada 4 warna ya. Ada ungu, ada putih, ada pink, ada jingga, dan ada oranye. Ini adalah tanaman terong. Satu tanaman berbuah terong dan tomat. Ini adalah kelebihan dari teknik sambung. Kemudian selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan merunduk. Nah, jika kita ingin memperbanyak tanaman dengan merunduk, bisa dilihat di gambar. Ini adalah tanaman. Kemudian cirinya tanamannya memiliki sulur-sulur. Nah, sulur ini kita timbuni dengan tanah. Nah, berapa bulan, berapa hari, berapa minggu. Nah, yang kita timbuni tadi akan tumbuh akar, ya. Setelah ini tumbuh, maka ini bisa kita potong. Jadilah individu baru. Nah, seperti pada gambar, yang memiliki sulur-sulur itu adalah contohnya stroberi, melati, ya. Kemudian apel, juga tebu. Nah, ini adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan merunduk. Stroberi, apel, tebu, dan melati. Untuk menguji kemampuannya anak-anak, sesuai dengan yang sudah disampaikan Bu Ais tadi, anak-anak bisa mengisi tabel cara perkembangbiakan dan contoh tanamannya. Ya, silakan dikerjakan di buku tugas tematik Bu Ais. Ini adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, silakan dikerjakan cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Anak-anak carilah tujuannya dan isilah di tabel ini. Nah, demikian tadi pertemuan kali ini dengan Bu Ais dalam video pembelajaran vegetatif alami dan buatan. Semoga yang disampaikan Bu Ais bisa bermanfaat. Diakhiri Bu Ais, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.